Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada Ibu pendamping TPT dari angkatan 7 yang kami hormati, kepada ibu semua yang hadir di sini yang kami hormati, kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini dalam keadaan yang sejuk, tentunya sepoi-sepoi, sejuk dingin. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa menghadiri undangan dari Ibu Mudrika selaku pelaku TPP Angkatan 7 yang pada hari ini menjalankan pendampingan individu kedua dan menyampaikan visi dan misi prakarsa perubahan ekonomi, perubahan sekolah. Semoga kegiatan pagi hari ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi kalau kita datangkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat dan pertolongannya baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini kami sebagai mewakili dari Dewan Guru semua, Dewan Guru TKT Ausilan 2 mengucapkan selamat datang kepada Ibu sebagai pendamping dari guru kami, Ibu Mudrika, yang telah mau berkenan mendampingi guru kami pada pagi hari ini dengan menjalankan pendampingan individu 2. Dan juga nanti kita juga terima kasih kepada ibu semua yang telah mau menghadiri atas perhatian dan kerjasamanya atas kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya juga mohon maaf kepada ibu bahwa beginilah tempat kami dalam menyiapkan, mungkin banyak kekurangan, banyak kesilapan baik tempat ataupun pasogatan ataupun yang disampaikan oleh Ibu Ika. Kami mewakili dari Ibu Ika sudah mewakili dari Dewan Guru TKT Ausilan 2 menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Ika yang telah mengikuti kegiatan CKP Angkatan 7. Semoga nantinya diberikan kelancaran oleh Allah dari awal sampai berprojek sampai begitu berat dalam mencapai tugas ini. Semoga nanti diberikan kelancaran Allah mencapai nilai yang terbaik, bisa menjalankan apa yang kita inginkan, apa yang telah dari pemerintah tentang adanya CKP ini. Jadi semoga Bu Ibu Mudrika diberikan kelolosan, lulus dengan nilai terbaik, dan semoga guru-guru kami di sekolah ini nantinya bisa ikut mendaftar, mengikuti jejak Ibu Mudrika mendaftar di CKP yang ke angkatan 9 dan 10 ya. Dan semoga nanti juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan baik tutur kata ataupun yang tidak berkenan dari ibu dan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu pengantar tujuan diskusi. Ibu-ibu semua, terutama Ibu Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan tujuan dari diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi atau merumuskan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid atau siswa di masa yang akan datang. Nah, saya harapkan nanti ya ibu-ibu semua bisa merumuskan visi maupun prakarsa perubahan sekolah yang mungkin
belum sesuai dengan visi dan misi di sekolah ini. Ya. Nah, syukur nanti bisa mirip atau tidak mengalami perubahan yang banyak antara visi yang sudah dirumuskan oleh ibu-ibu semua, ya, dan kepala sekolah dengan visi yang sudah dirumuskan oleh Ibu Mudrika. Okay. Sehingga nanti kalau misalnya tidak ada persamaan, bisa didiskusikan secara bersama-sama supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Mudrika selama ini melalui daring. Karena Bu Mudrika kemarin sudah menuangkan visi dan juga prakarsa perubahannya di modul 1.3. Bagus sekali, tetapi di sini nanti bisa dijadikan ini ya Bu ya, pedoman apakah nanti visi yang sudah ada di TK ini apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ataukah belum, ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, mohon maaf, ya. Misalnya kemudian itu terlalu mulu-mulu misalnya, padahal di sini kenyataannya tidak bisa dilaksanakan, misalnya di kepala sekolah memberikan seperti itu, tidak apa-apa. Yang namanya perubahan itu memang tidak langsung instan, ya, tetapi bertahap. Mungkin untuk bulan kedua ini baru sampai di sini, nanti seterusnya pasti nanti akan mengalami perubahan sesuai dengan ini pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi di sini nanti hanya merumuskan Ibu, merumuskan visi yang sebenarnya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tapi nanti kita bandingkan dengan visi yang ibu-ibu sudah rumuskan kemarin, karena ini kan sudah setengah perjalanan 1 tahun ajaran, sehingga tidak mungkin kalau kita mengubah begitu saja. Nah, itu nanti dipikirkan lagi di tahun yang akan datang bisa digunakan kalau memang itu visi Bu Mudrika sudah sesuai dengan yang diharapkan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mudrika. Itu ya Bu. Nah, untuk sepenuhnya nanti acara ini saya serahkan sama Ibu Mudrika. Mukadimah saya mengikuti dari Bu Nani, sudah dibuka secara langsung. Sebelum saya memulai diskusi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karangan beliau Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita, dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liar itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku
mendengar pangkur palaran. Bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Yang pertama tadi Bu, kita memiliki murid-murid yang seperti apa? Nah, di sini maksudnya cita-cita jenengan, kita tuh pengen punya murid yang seperti ini loh. Pasti setiap guru, setiap orang, setiap individu punya cita-cita yang berbeda. Dan kita mencoba menyelaraskan di sini, menyamakan juga, kita menyeragamkan. Dengan pasti punya cita-cita, nanti ditulis di situ saya menginginkan murid-murid yang seperti apa. Boleh mungkin yang mandiri, soleh, cerdas, atau bertanggung jawab. Jangan tulis semuanya di situ. Nanti kita bahas bersama-sama. Ngerti ya? Untuk selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah, nah kita percaya murid itu individu yang seperti apa sih? Apakah murid itu seorang individu yang hidupnya tuh kertas kosong yang boleh kita curhat-curhat sesuka hati kita? Apakah murid itu sudah memiliki potensi dan kita perlu mengembangkan potensi yang ada dalam diri murid itu tadi? Nah, monggo, jadi nanti bisa isi. Kita percaya bahwa murid adalah seorang individu atau insan yang bagaimana dan perlu kita apakan, kehidupannya seperti apa begitu. Oke. Untuk yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap murid pasti kalau di sekolah akan mengetahui, oh di sekolah saya harus pakai seragam ya, saya harus berdoa sebelum belajar ya, saya harus belajar di rumah ya sebelum mulai masuk sekolah, karena saya kan seorang murid juga sebenarnya harus belajar. Nah, jadi apa yang mereka sadari itu loh, berarti merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang ada dalam diri mereka, suatu bentuk disiplin seorang murid. Oh berarti murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa disiplin positif yang ada di sekolah kita itu perlu diterapkan. Contohnya tadi datang ke sekolah tepat waktu, saling sama ibu guru ya. Nah kemudian berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian kayak kemarin yang setelah saya sampaikan diseminasi dan menerapkan keyakinan kelas, oh saya punya kesepakatan sama ibu guru kalau harus menjaga kebersihan kelas begitu. Kalau misalkan ada yang mengotori atau buang-buang sampah sembarangan, oh berarti dia punya konsekuensi di situ, harus membersihkan sampah dan menjaga kebersihan yang ada di sekolah kita. Kita kan selalu mengajarkan pada mereka hadis kebersihan, nyanyi an-nazafatu minal iman, kebersihan itu kajian dari iman. Nah, itu bukannya sebatas hadis ngomong lagu saja, tapi merupakan juga pedoman bagi anak-anak, ya bukan bagi anak-anak saja, juga pedoman pada diri kita sendiri begitu deh. Kita belum bisa menerapkan disiplin positif pada diri anak apabila kita sendiri belum memulai. Tidak ada waktu terlambat. Kita bisa memulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Kalau dirasa memang oh ternyata kok saya kurang begini ya, ada yang harus saya perbaiki ya, ada yang harus saya benahi seperti itu. Itu loh maksudnya dari murid di sekolah itu sadar betul bahwa nah bentuk dari disiplin itu penting seperti apa itu tadi. Begitu ya, itu ada yang ditanyakan terkait ini loh.
mungkin ada kesulitan saat mengisi kalimat depannya. Kita semangat dulu pagi-pagi. Kalau saya selamat pagi luar biasa, gitu ya Bu ya. Harus semangat hujan-hujan biar hangat. Selamat pagi luar biasa, gitu. Siapa kita? Guru TK Awal Jalan 2. TK Awal Jalan 2. Semangat, hebat, maju. Siapa yayasan kita? Muslimat NU. Muslimat NU, jaya, jaya, jaya. Applause untuk kita semua. Bisa dilanjutkan pesannya bener ngantuk bener selingan ketik-ketik makin gitu buatan rada akal gede maju ke depan buatan dia kali gitu ngapunten ya ibu semuanya kalau sekali lihat yang malah ngakali ngapunten ya. Lanjut selanjutnya kita keluarga di sekolah ini paham bahwa kita berarti kan dari guru, kepala, tenaga pendidikan, TU, operator, wali murid, komite, masyarakat sekitar yang di sini pasti sadar betul dan paham bahwa di sini bisa, maksudnya di sini tuh gini, menciptakan suatu apa ya? Kalau kita lihat di sini gambarnya kayak suatu pembiasaan gitu lah. Pembiasaan itu tuh yang dimaksud adalah cara kita saat menciptakan budaya positif. Kalau di di pelatihan kami di modul 1.4 itu yang sudah kemarin saya disimulasikan pada teman-teman semua itu tentang budaya positif. Nah, pasti semua warga sekolah dan kita sendiri sebagai guru dan kepala itu pasti paham betul dan sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif itu sangat penting dimulai sejak dini. Contoh saja budaya dalam tiga kata ajaib. Kalau di TK seperti itu benar. Dari ucapan tolong, nah kita ketika butuh bantuan, maaf ketika berbuat salah, terima kasih ketika dibantu atau diberi sesuatu, kemudian permisi ketika mau lewat. Nah itu suatu hal kecil mungkin ya akan kadang beberapa orang menyepelekan dan tidak menganggap itu penting. Kayak nggak perlu, yang penting anakku baca buku itu nggak penting. Kalau untuk masalah apa itu nanti ya tak jadi juga bisa. Tapi kalau menganggap remeh semacam itu tidak ditanamkan sejak dini, itu nanti tidak ada gunanya. Nanti menjadi suatu kebiasaan guru. Contoh misalnya awal-awal anak-anak baru masuk di sini, benar karena saya guru kelompok A, gitu. Bu, ini Bu, maksudnya apa ini? Kan berarti seolah-olah takdirnya dia guru itu tidak ada. Ini Bu, ini maksudnya ini apa? Agak gak ada sopannya kan? Ternyata dia butuh bantuan, kita dibukain botol dan buka Bu. Tidak, maksudnya gimana? Nah, berarti kalau butuh bantuan bilang apa? Bu, tolong. Nah, sekarang kalau mereka sudah terbiasa kalau butuh bantuan, Bu, tolong. Kalau misalnya ada yang punya karakter anak yang pendiam gitu ya, nggak berani ngomong, misalkan ini ada, Bu apa deh? Tolong bukain gitu. Kan kadang ada yang langsung, Bu tolong ya bukain, karena ada yang pemalu. Itu karakter anak di sini beda-beda. Nah, dimulai dari situ anak-anak sudah terbiasa. Ketika punya salah bilang apa, maaf. Nah, di sini saya belajar dari buku tuh, teman-teman buat buku. Beliau tuh sebelum ngajar di sini, ngajar di TPA. Saya tidak memungkiri kalau di TPA itu untuk pembiasaan karakter itu luar biasa bagus sekali. Karena memang hal-hal kecil yang belum kita pelajari ngapunten dari guru TK itu belum pernah kami terapkan. Ternyata hal-hal semacam itu sangat penting ya, dan saya tidak kepikiran. Setelah saya belajar tak terapkan, oh ternyata efeknya luar biasa sekali. Anak sudah bilang, terima kasih Bu tolong. Nah itu kayak gimana ya, kalimat kita di anak tuh kayak senang, terus apa yang kita salurkan ternyata bisa mengena, bisa berdesi. Terima kasih ya Bu ya. Kita tuh bisa belajar dari mana saja. Dari mana saja kalau saya gitu. Kok malah sampai sini-sini ya Bu ya. Mohon maaf, kita kembali lagi ke kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kembali lagi itu kan tadi contoh disiplin positif dari anak TK ini ya tadi. Contoh tadi kebiasaan
3 kata itu tadi, positif, terima kasih, tolong, maaf, salam, kemudian lebih hormat pada yang lebih tua, yang masuk dalam menciptakan budaya positif masih banyak lagi. Nanti jenengan saat menuliskan angan-angan dan cita-cita jenengan di sini ditulis mawon, ya. Sebelahnya paham bahwa dalam budaya positif itu sangat penting budaya yang seperti apa. Nah itu nanti coba kita gali apakah dari yang jenengan tuliskan dan curahkan di situ sudah sesuai profil pelajar Pancasila atau tidak. Gitu, oke. Nanti ibu-ibu semuanya kita sepakati mau tak beri waktu berapa menit? 1 menit cukup? 1 menit cukup? Tambah 2 menit. Bu, ayo Bu, keluarkan suaramu. Aku kayak radio ini, orang sih berdiskusi juga. Gimana deh? Oh iya, tak kira mau tanya dia, bukan mawon. Ya, terima kasih ibu semuanya sudah dengan sudah punya angan-angan cita-cita muridnya dengan di masa depan itu yang seperti apa itu, apakah pengen yang mandiri atau dia yang pengen yang manja-manja atau yang bagaimana, mau bebas, kita bebas berpendapat, nggak ada yang salah, semuanya itu benar aja. Kalau nanti ada yang kurang benar nanti bisa kita luruskan, tapi saat luruskan aku nangis dulu. Oke, monggo yang pertama tak tulisan saja. Dari pertanyaan kita memimpin murid-murid yang kita memimpinkan murid-murid yang kita itu memimpikan murid-murid yang mandiri, yang disiplin dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dulu sebelum memberi tanggung jawab kepada orang lain. Seperti misalnya nih Bu Ika, tanggung jawab sebelum masuk kelas. Kita membuat kesepakatan tidak boleh bawa jajan saat ke kelas. Terus pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid itu bagi saya anak yang perlu arahan dan bimbingan, mana yang salah dan mana yang benar. Kalau mereka salah, kalau kita hanya diam, mereka tidak akan tahu kalau itu salah. Nah, dan maka dari itu kita harus memberi arahan dan bimbingan apa alasannya dan bagaimana konsekuensinya. Dari pertanyaan yang ketiga, di sekolahan kita seperti yang sudah dijalankan, mengutamakan pendidikan yang berinovasi dan kreatif agar anak-anak lebih mudah dan nyaman dalam belajar. Nah, pendidikan yang berinovasi dan kreatif misalnya anak-anak sudah mempunyai potensi, kita tinggal memodifikasi media dalam belajarnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bertanggung jawab pada diri sendiri itu perlu dan selalu semangat dalam belajar. Misalnya saat membuang sampah sembarangan, misalnya harus mengambil ini sampahnya siapa ya, ayo tanggung jawab pada diri sendiri dulu, lalu mengambil dan membuang ke tempat sampahnya. Jadi pertanyaan berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan lembaga dengan mencetak generasi yang berakhlak baik. Misalnya, ini murid dari mana ya, kok sopan sekali, seperti kita membiasakan 3 kata ajaib itu, memang efeknya luar biasa. Dari wali murid pun, Bu sekarang sudah mau bilang minta tolong, Bu juga minta maem, boten ibu maem, tidak hanya sekedar berteriak.
Terus dari pertanyaan yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama antar lingkungan itu perlu bantuan. Kalau misal kita ada acara bersama parenting, jika kekurangan kita bisa minta tolong dengan warga sekitar untuk membantu apa yang kita butuhkan. Seperti itu juga. Terima kasih. Cita-cita yang sangat luar biasa ya Bu Triani. Kalau saya lihat ini sudah mau mengerucut ke profil pelajar Pancasila. Nanti saya jelaskan dulu profil pelajar Pancasila itu apa. Nah, masih kan apa sih? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng dulu, lalu kita kupas itu. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Mustika selaku CKP Angkatan 7, kami memberikan jawaban, memberikan impian kepada sekolah kita, yaitu satu tentang kita memimpikan murid-murid yang terus terang kita semua pasti memimpikan murid menjadikan anak yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Dia mandiri, yang dulunya dari rumah belum tahu apa-apa, belum berani apa-apa, apapun belum berani, masih nani mau masuk sekolah saja masih babu-babu, mama, ibu sini duduk bersama. Berhubung sekolah di sini, semoga nanti anak-anak kita bisa lebih mandiri, kreatif, dan bisa inovatif. Kreatif bisa menjalankan kegiatan, menjalankan tugas-tugas yang diberikan guru dengan rasa senang dan gembira, sesuai dengan kreatif, sesuai dengan imajinasi yang dipunyai oleh anak. Dan selanjutnya, tak lupa juga cerdas, berakhlakul karimah, sesuai ajaran agama Islam. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang masih polos bagaikan kertas putih. Oleh karena itu, kita di sini sebagai guru, pendidik, dan pendamping kepada anak-anak kita harus memberikan tauladan yang baik, mengarahkan anak, membimbing anak untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengasah bakat yang dimiliki anak sesuai dengan pelajaran pendidikan yang kita berikan di TK ini. Dan untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak, serta memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa berkreasi, berinovatif, mandiri. Dan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah mulai dari belum bisa, perubahan dari belum bisa menjadi bisa. Baik itu tentang pembelajaran membaca, menulis, bahkan anak-anak bisa mengucapkan doa-doa harian dan juga surat-surat pendek seperti biasanya di dalam kegiatan pembiasaan. Dan juga nanti setelah lulus dari TK ini bisa menjadi anak yang mandiri, bisa menguasai tentang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah TK, terutama di PAUD dan TK, memang perlu pendampingan, perlu pembimbingan, karena anak-anak masih perlu bimbingan dari orang tua. Oleh karena itu, guru di sini mewakili dari orang tua di rumah. Kalau di rumah, bapak, ibu semua gurunya di rumah. Sedangkan kalau di sekolah ini, kita semua sebagai guru harus bisa menjadi pengganti dari ibu-ibu dari rumah. Karena pelajaran di rumah, pelajaran pertama anak-anak
Dan selanjutnya pelajaran anak-anak dari lingkungan dan di sekolah, sehingga semua apa yang diterima, semua apa yang didapat oleh anak-anak itu nanti bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat kita, terima kasih luar biasa sekali dulu dari cita-citanya yang jenengan sama bulan Triani tadi namun ada perbedaan sedikit. Nah, itu tadi kalau Bu Triani tadi kan mandiri di sini bertanggung jawab, di sini tambahin akhlakul karimah, keren gitu. Nah, tapi ini untuk yang kalau saya luruskan itu, kalau dalam pendidikan yang berpihak pada murid, itu sebenarnya kalimat dari anak itu polos seperti kertas putih, nanti guru atau pendamping bebas memberikan arahan atau apapun. Itu dulu. Sekarang kurikulum merdeka sudah berbeda. Kita merubah mindset kita. Di sini student center, bukan teacher center. Kalau yang dulu anak polos kita mulai mencoret-coret, kita kasih seni apapun sesuai kehendak kita. Itu dulu. Kita mencoba merubah mindset. Itu dulu teacher center seperti itu. Kalau sekarang kita sudah memulai student center, anak datang ke sekolah dari rumah sudah memiliki potensinya masing-masing. Dia sudah punya gambar sendiri, dia sudah bukan kertas kosong lagi, dia sudah kertas putih yang berisi tulisan. Tugas kita seperti dulu, kita kembangkan, kita temu dari dulu potensi anak kita itu apa. Nah, setelah kita ketemukan, baru kita kembangkan. Seperti itu. Gak salah, itu betul, itu teori dulu. Sekarang saya tulis berbeda. Saya di sini dengan semua kita boleh bertukar pendapat di sini, makanya kita adakan diskusi. Waalaikumsalam. Sebagai guru yang sudah lama mungkin ketinggalan sama yang baru-baru yang sudah memakai kurikulum dan banyak mungkin saya akan paling ketinggalan sebentar lagi sudah mau pensiun. Untuk ini dari pertanyaan Ibu Rika, saya untuk jawaban sedikit saja masukan untuk pertanyaan kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Di sini saya pribadi menginginkan murid yang baik, berakhlakul karimah, sopan dan mandiri. Itu mungkin itu anak-anak dari setiap orang tua, anaknya yang baik, berakhlak dan selalu sopan kepada siapapun. Memang orang tua tujuannya kalau sudah di sekolah kan itu di rumah harus ada perubahan gitu ya Bu. Dan selanjutnya pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah sebagai generasi penerus orang tua yang harus kita didik untuk menjadi anak yang baik dan berguna bagi sesama. Jadi, kita dulu harus keinginan orang tua pengen ini itu yang disekolahkan, dipercayakan kepada sekolah, kita harus bisa membanggakan kepada orang tuanya bahwa anaknya disekolahkan di sini itu ada kemajuan, ada perubahan gitu. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kemandirian, karena disiplin itu kita sangat penting, mulai dari waktu dan kerapian juga, dan juga kemandirian tidak dipenuhi di sekolah ini sama orang tuanya, tapi harus tega melepas anaknya untuk ditinggal sendiri di sekolahannya. Enggak, satu yang tidak. Terus selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus belajar dengan baik dan menurut serta memperhatikan perintah guru
dan mentaatinya. Itu dari saya selesainya. Untuk selanjutnya pertanyaan, kita warga di sekolah ini yakin ya, ikut untuk menjaga kebersihan di sekolah, kesehatan di sekolah, dan kenyamanan di sekolah kita ini. Karena apa itu sangat penting. Mungkin di sekitar sekolah itu banyak tetangga-tetangga, kalau kita biarkan itu nanti sekolahnya ya bisa mungkin kalau malam dunia rumahnya jauh-jauh. Dan kita sebagai warga yang terdekat itu ikut memperhatikan, mungkin waktu liburnya lama kita bisa menengok, bisa juga membersihkannya keluarga gitu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan, kita dan warga sekolah ini paham bahwa budaya positif sangat penting untuk membentuk karakter anak, karena anak itu adalah seperti yang sudah dibicarakan tadi, seperti kertas putih. Ada juga yang sudah mempunyai bakat sendiri yang dibawa dari rumah, kita biar mengembangkannya dan memberi coretan lagi yang kurang dari hasil yang dibawa atau hasil dari karakternya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ini dapat ada perbedaan di sini ya. Hukum di sini sudah sama, ada tambahan mandiri. Beliau menginginkan menciptakan yang mandiri. Jadi ya bagus sekali, hukum luar biasa. Dari kalimat rumpang yang sudah dengan isi tadi, ada yang pengen punya murid yang mandiri, bertanggung jawab, ada yang kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, itu sungguh luar biasa. Memang betul masuk dalam beberapa dimensi elemen di profil pelajar Pancasila. Dan untuk ibu-ibu semuanya, sebelum saya rumuskan ini, saya sampaikan dulu profil pelajar Pancasila itu dulu apa gitu ya. Ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu nanti kita padukan apakah sudah sesuai dengan yang dimaksudkan tadi. Yang kedua, berkebinekaan global. Contohnya kalau kita setiap perpisahan menampilkan seni tari gitu, rebana, itu termasuk berkebinekaan global gitu. Kemudian kreatif, anak-anak kita kreatif, kalau mereka sudah terbiasa melakukan itu, anak-anak diajak untuk kreatif membentuk berbagai ciptaan lewat play-doh, lewat kertas lipat, ataupun dengan bahan-bahan alam, lospat kayak gitu. Bernalar kritis dan mencoba suatu percobaan yang mengasah kreativitas anak dan daya pikirnya, kayak kegiatan sains yang kemarin baru kita lakukan, eksperimen sains perahu bertenaga sabun. Nah, kok bisa ya Bu perahu bertenaga sabun bisa berjalan? Untuk anak diajak untuk bernalar kritisnya di situ. Kemudian bergotong royong, bekerja sama dengan anak-anak. Kita ajak anak-anak untuk saling bekerja sama, gotong royong, misalkan membersihkan kelas kayak gitu. Kemudian membereskan mainan bersama-sama dan hal yang lainnya gitu. Mandiri. Nah, yang terakhir itu mandiri, ada 6 gitu. Yang terakhir mandiri, anak-anak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan oleh orang tua. Mandiri, belajar sendiri tanpa ditungguin. Nah itu sudah termasuk kemandirian dalam diri anak, dan alhamdulillah sudah anak-anak kita sudah mandiri ya Bu ya, nggak ada yang ditungguin di kelas. Nah gitu. Nah itu merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dari yang dengan paparkan tadi akan saya bacakan visi dari sekolah kita. Ini nggak usah nanti, ini nggak apa-apa lewat saya ngomong Pancasila nggak apa-apa Bu. Nanti saat materinya saja gitu boleh. Itu hasilnya. Soalnya nanti dilihat. Iya.
visinya. Terciptanya anak-anak yang kreatif. Ini visi sekolah kita ya Bu ya, saya bacakan. Terciptanya anak-anak yang kreatif, inovatif, mandiri, serta berbudi luhur. Dan berakhlakul karimah, sesuai norma-norma agama Islam. Terima kasih Sunani. Nah, itu visi dari sekolah kita Bu. Berdasarkan dari hasil cita-citanya jenengan mau, ada yang pengen anaknya mandiri, bertanggung jawab, kemudian kemudian ada yang pengen berinovasi, kemudian kita menjurusnya ke profil pelajar Pancasila. Saya memberikan masukan kalau di situ kan baru terlihat kreatifnya sudah, inovasinya sudah, mandirinya sudah, berbudi luhur, berakhlakul karimah kan sudah masuk itu ya, yang pertama tadi dimensi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan sudah. Baru 4, karena kita sesuai profil pelajar Pancasila ada 6. Jika kita tambah berkebinekaan global, nah kita tambahi itu pripun Bu. Nah, tapi di situ ada sesuatu yang ambigu di situ. Terwujudnya, yang namanya visi, kita menggunakan kalimat yang positif. Terwujudnya, jika diubah mewujudkan pripun. Kalau visi memang Kalau kemarin dapat masukan dari fasilitator kami, kalau untuk visi yang tadinya masih terwujud, kita ubah menjadi mewujudkan, menjadi kalimat kerja yang aktif, kata kerja. Misinya dan mengkomisinya mengembangkan. Nanti sekarang kita ubah itu mewujudkan. Nah, jadi kan kita belum ada kebinekaan global, belum terpapar di situ. Kemudian itu Bu, kalau benar kritis kan berarti itu ya mirip-mirip dengan prestasi ya, gitu. Apabila begini mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi ya, termasuk benar kritis kan, gitu. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, kemudian tambahi itu tadi kreatif, inovatif, mandiri, gerak, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan global. Tambah yang terakhir, kalau tadi kan sesuai norma-norma Islam, kita ubah sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila sudah mencakup keseluruhan, ya norma Islam, ya umumnya ada, kemudian budayanya ada, menjadi nanti anak menjadi manusia yang beradab gitu. Karena tujuan pendidikan itu membentuk sebuah peradaban. Ngatan perempuan, mungkin ada masukan lain. Itu jika saya merangkum dari pendapat jenengan itu ya, jadi saya tulis sedikit jadi tampilan seperti itu. Ada yang saya tambahin. Coba dibaca lagi dulu buat mewujudkan anak didik yang peserta didik yang unggul dalam prestasi, dalam prestasi, mandiri, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan global sesuai profil pelajar Pancasila. Tadi untuk visi sekolah sudah
berjalan ya Bu ya, sudah berjalan, jadi tidak mungkin kalau Bu Mutrika mengubahnya. Jadi tadi sudah terciptanya anak-anak yang kreatif, inovatif, mandiri, serta berbudi luhur dan berakhlakul karimah sesuai dengan norma agama Islam. Nah itu sebetulnya sudah mencakup profil pelajar Pancasila Bu, hanya beberapa yang belum tercakup, yaitu tidak masalah. Kemudian memang visi itu menggunakan kata kerja Ibu, menggunakan kata kerja jadi Kalau dari dulu saya pelatihan penataran itu memang pakai kalau sekarang berubah nama. Nah, tadi sudah disepakati ya, disepakati perumusan dari visi yang disepakati bersama atau yang didiskusikan, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri yang kreatif, mandiri, kreatif, mandiri, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah yang berkebinekaan global sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau ini disederhanakan bagaimana Bu? Ini terlalu panjang ya. Misalnya begini, mewujudkan peserta didik yang berprestasi, itu saja. Unggul itu kan termasuk berprestasi, yang berprestasi, mandiri, kreatif itu sudah mencakup inovatif Bu. Kreatif itu, inovatifnya menciptakan. Kreatif juga nanti bisa menciptakan Bu. Jadi salah satu aja, mandiri, kreatif, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan global, itu saja. Karena semuanya itu sudah tercermin dalam profil pelajar Pancasila, jadi tidak usah ditulis kembali. Bagaimana Bu? Jadi saya ulangi lagi Jadi profil Pancasila kan itu tadi. Ya, di atasnya sudah dijelaskan, tidak usah ditulis kembali. Jadi mewujudkan peserta didik yang berprestasi, mandiri, kreatif, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan global. Jadi serta Bu. Dan banyak. Hanya satu aja. Jadi ini diganti dan, Ibu. Dan mewujudkan peserta didik berprestasi yang berprestasi, ya. Ini tidak usah. Terus koma, mandiri, kreatif, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan global. Nah, begitu ya Bu ya. Ini hanya masukan, monggo didiskusikan kembali apakah itu bisa digunakan atau nanti bisa direvisi lagi ya. Monggo, terima kasih ya. Monggo tak serahkan sama Bu Mutrika lagi. Visi itu kan memang bisa berubah-ubah. Iya, sesuai kebutuhan Bu. Kalau kita nanti mau membuat kurikulum yang baru bisa dimasukkan, berubah sesuai dengan profil Pancasila. Iya, monggo. Itu bisa dipakai, monggo, atau bisa tidak dipakai, tidak masalah gitu ya. Yang penting ini visinya sudah bagus ya, visinya sudah bagus ini Bu. Alangkah bagusnya ya, alangkah bagusnya nanti bisa diterapkan apa yang sudah dipelajari oleh Bu Mutrika, begitu. Monggo dilanjutkan dengan prakarsa perubahan dari visi yang sudah disepakati tadi Bu. Ya, terima kasih Ibu. Benar ini sudah membantu kami loh. Tapi ada masukan akhirnya dapat sebuah kesimpulan. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi, mandiri, kreatif, berakhlakul karimah, dan berkebinekaan global. Nah itu mojos loh. Kalau itu sudah bisa diterapkan semua. Mantap, top Sri. Insya Allah kita berproses ya. Bisa bersama-sama.
ya Bu. Nah, itu tadi. Nah, prasakarsa perubahannya. Nah, kalau kita kemarin itu belajar kalau membuat prakarsa perubahan kita membutuhkan suatu cara tahapan dalam menyusun prakarsa perubahan. Di sini saya menggunakan prakarsa perubahan dengan tahapan baca. Ini boleh saya tampilkan slide-nya Bu. Nah, yang ini boleh ya Bu ya. Rada pada sedikit dengan apa-apa. Pembuatan prakarsa perubahan kita menggunakan tahapan baca ya Bu. Mungkin baca itu apa? Kan masih sesuatu yang ambigu ya bagi ngapunten bagi kita. Oke. Tahapan baca itu buat pertanyaan utama. Nah, buat pertanyaan utama sudah tuh. Nah, pakai ini aja ya Bu, pulang dulu dari Marina. Baca buat pertanyaan utama yang A-nya itu oh ya baca, kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan yang terakhir A, atur eksekusi. Nah, di sini memang saya buat besar karena sebelumnya rencana saya pakai proyektor yang bukan ini, berhubung dipakai untuk bimtek online, jadi saya tidak bisa. Saya coba komunikasi sama balai desa, kebetulan rusak, jadi mohon maaf dapatnya seperti ini. Tapi saya berusaha untuk menampilkan slide yang bisa dibaca oleh teman-teman gitu, tak perbesar. Yang pertama, belajar prakarsa perubahan itu mewujudkan siswa sesuai profil pelajar Pancasila tadi ya, visi kita tadi ya, sudah mewakili profil pelajar Pancasila melalui penguasaan permainan rebana. Kenapa di sini saya membuat prakarsa perubahan rebana? Yang pertama itu karena musik Islami, saya ini mengenalkan pada anak akan apa namanya musik Islami. Kalau di sini kan sudah ada dangdut, band dan lain-lainnya. Itu saya ingin menanamkan bagus dulu sejak dini, kemudian cinta sholawat gitu kan. Anak-anak kan sekarang itu Bu, karena sekarang dana dukun ngetos namanya kopi gitu kan. Jadi pada dia oh kok ini kok dibanding daripada kita kan mending nyanyi ini ya lewatan itu bisa dibuat rebana itu bisa sebenarnya. Terus ya Habibal Qalbi ya Hairul Baroya kayak gitu, ila akhir bilang. Nah contohnya seperti itu. Tujuannya seperti itu supaya anak-anak itu cinta sholawat. Di situ nilai rebana selain anak-anak itu mandiri, mereka bekerja keras untuk bisa memainkan alat musiknya itu. Nah sendiri tanpa dibantukan itu dia bisa memainkannya secara mandiri. Berinovasi ya, memainkan lagu dan mengenakkan lagu, kemudian aransemennya juga dibimbing oleh pelatih. Jadi termasuk berinovasi, kreatif, terlihat dari tampilannya mereka dan seragamnya dibuat semenarik mungkin, gotong royong karena rebana dibuat secara bersama-sama, berkebinekaan global karena bisa ditampilkan di acara-acara tertentu dan plusnya bisa buat promosi sekolah kita. Jika banyak anak TK kita itu bagus dan pinter ya, bisa main bass, bisa main rolling, nah suara vokalnya kok apik lah, mau diundang Bu akhirnya saya kan ditanya iku kan tekane Bu Sri apa sih jenenge iku TK apa ya, TK pokoknya muslimat pokoknya sanding masjid pentol. Nah sigane ngono Bu, pokok arahnya sekolahnya dunia TK kita. Tujuannya gitu, pertama untuk menarik minat orang tua, yang kita tembak dulu orang tuanya. Nah gitu, karena anak yang mengarahkan untuk sekolah kan orang tuanya. Kalau anak usia dini nggak bisa mungkin mereka gimana, tapi orang tuanya adik setelah di sini ya gitu.
ini masih bisa dirayu. Kalau sudah usia SD, usia MTS, mereka sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Begitu Ibu dan kepala dan semuanya di sini. Nah, malah sampai nyanyi, kok iya Bu? Untuk Umi malah tidak ada nyanyi. Oke. supaya nggak ngantuk. Oke, supaya masuk usianya kayak gitu Bu. Nanti ada yang nyanyi ya. Oke, dukung nyanyi, siap Bu. Duet terakhir presentasi Bu. Oke, kita pilih ya, nanti kita bisa nyanyi bersama. Karena Rebana harus lagu yang Islami. Nah, begitu ya. Oke. Ini alhamdulillah guru-gurunya dokter sakit Bu. Nah, tapi kan memang harus ada pelatihnya sendiri gitu, supaya apapun hanya kunci-kunci tertentu, tapi kalau ada pelatihnya kan bisa lebih berinovasi. Oke, kita lanjut yang pertama, buat pertanyaan. Nah, tadi ya, pertanyaan utama itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang yang mana mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Pertanyaan yang akan kita buat kalau kita sudah mendefinisikan ada prakarsa perubahan. Pertanyaannya yang pertama, mengapa sih kita perlu mewujudkan siswa sesuai profil belajar Pancasila melalui pengusahaan permainan Rebana? Wah kan gitu, mesti kan ada alasannya di situ. Kemudian, bagaimana mewujudkan siswa sesuai profil belajar Pancasila melalui penguasaan permainan Rebana? Di situ pasti kita mencari tahu. Nah, mencari tahu bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini. Kita pasti membuat suatu tindakan atau penyelidikan ini, daftar tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Mestinya anak pitakon, aku kudu ngene lek, kuwi lho aku kudu ngene iku sing jenenge daftar tindakan kita penyelidikan. Iki campur ono Jawane, ono nyanyine, ono Indonesiane mboten napa nggih. Amin Allahumma amin. Itu pertama. Kita mencari informasi dari sumber yang relevan yang memuat informasi tentang Rebana. Dilanjut kita menuju sekedar. Nah, kemudian kita membuka dialog di sini dengan rekan guru, kemudian dengan murid, dengan orang tua, nah, dan kepala sekolah tentang kegiatan Rebana di TK. Orang mungkin bisa kepengen di Rebana juga besok bisa latih ono terbangan ranting ya, tanpa ada komunikasi kan tidak mungkin. Kita komunikasikan dulu dengan teman-teman, murid, guru, kepala sekolah, orang tua, kira-kira gimana gitu. Kita buka dialog di situ. Kemudian melakukan kolaborasi dengan murid dan orang tua, serta mencari dukungan teman sejawat dan pelatih untuk kegiatan Rebana. Nah, di sini kalau semua kita sudah kita laksanakan sendiri. Nah, pendampingnya saya dan Bu Puput, pelatihnya masuk memang beliau sudah punya selawatan pribadi sendiri, grup Rebana sendiri, dan sudah berpengalaman ngajar di sana-sana dan sudah terbukti dengan prestasi anak didiknya, juara nasional, juara kabupaten ya. Nah, jadi sudah berkompeten, jadi kita mulai di situ. Nah, kita sudah, makanya penyelidikan dan daftar tindakan itu penting. Itu yang baru tahapan B itu. Kemudian kita ambil pelajaran di sini. Nah, kalau pergi buatan ketinggalan gitu, lanjut slide berikutnya. Nah, ambil pelajaran bahasa Inggris ini discover. Nama hubung discover. Nama hubung discover buatan ngantor.